Bapak Ibu, saudari-saudara dan anak-anak yang terkasih, Injil Matius yang tadi kita dengarkan, Matius 10, 37 sampai dengan 42, adalah suatu bagian dari Injil Matius bab 10 seluruhnya yang memberitakan peristiwa tentang Yesus yang mengutus murid-muridnya dan disertai dengan gambaran tentang situasi dan kondisi masyarakat yang akan mereka hadapi. Sekaligus Yesus menyampaikan syarat-syarat mutlak yang harus mereka penuhi agar dapat melaksanakan tugas panggilan mereka dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang terkasih, Injil yang singkat, pendek, tapi padat tadi, kalau kita mencoba memahami rasanya sangat berat. Dan yang dikatakan Yesus acap kali tidak seperti yang dikatakan atau diharapkan oleh kebanyakan manusia. Yesus Kristus telah datang penebus utusan Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Ia telah melaksanakan tugas itu saya dengan dia sebagai sampai akhir sebagai utusan Allah sendiri. Tetapi hasil karya penebusannya itu ketika ia kembali kepada Bapanya harus ditentukan pelaksanaannya oleh segenap muridnya sepanjang segala zaman. Dalam Injil hari ini, Yesus secara pendek namun jelas serta tegas telah menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh siapapun yang ingin menjadi muridnya yang sejati dalam melaksanakan perjalanan hidup dan tugas panggilannya. Yesus menuntut agar setiap murid yang ingin mengikuti dirinya harus lebih mengasihi Dia daripada mengasihi orang tua atau bapak ibunya atau putri-putranya, bahkan nyawanya sendiri. Tuntutan Yesus tersebut ternyata menimbulkan banyak reaksi atau tanggapan negatif dari murid-muridnya. Misalnya Yohanes dalam Injilnya yang bercerita tentang perintah-perintah Yesus mencatat reaksi murid-muridnya seperti ini. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Bapak, Ibu, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, keberatan dan kesulitan yang dihadapi murid-murid Yesus tersebut sebenarnya bisa dimengerti. Bukankah kasih kepada orang tua, kepada anak-anak, dan kasih timbal balik, ya bahkan kasih setiap orang kepada jiwa atau nyawanya sendiri, justru merupakan perintah utama yang diajarkan Yesus kepada kita. Namun dari segi lain, seperti juga ditegaskan oleh Yohanes dan Injilnya, Allah adalah kasih. Dan justru dalam kasihnya itulah Yesus tidak mau memaksakan kasihnya kepada kita manusia ini. Sebab Allah menghargai kebebasan kehendak manusia ciptaannya itu. Ia lebih menawarkan kasih-Nya kepada kita. Demikianlah Allah memberikan kesempatan kepada kita, umat-Nya, melalui Yesus Kristus untuk setiap kali mengadakan suatu pemilihan, prioritas, dan keputusan. Suatu pemilihan atau prioritas itu sangat mendasar untuk menentukan hidup kita, baik untuk hidup kita sekarang ini, maupun untuk hidup kita kelak. Pemilihan atau prioritas manakah yang harus kita tentukan? Yaitu memilih keinginan dan keterikatan akan kepentingan diri kita sendiri, ataukah lebih memilih loyalitas, kesetiaan, ketaatan kepada perintah Kristus. Kebebasan kehendak di satu pihak dan ketaatan, kesetiaan, loyalitas di lain pihak merupakan dua faktor di dalam kehidupan
dan perbuatan setiap orang yang harus diperhatikan, dilakukan, dan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Maka Bapak Ibu, kita selalu diberi kebebasan oleh Allah. Mau ikut Dia atau ikut kehendak sendiri. Ikut Dia berarti memenuhi apa yang dikehendakkan Yesus untuk kehidupan kita. Secara konkret, Yesus tidak akan secara otomatis menjamin bahwa tidak ada konflik atau pertentangan baik dalam hubungan antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak atau antara sesama manusia dalam pergaulan dan pekerjaan di dalam masyarakat. Manusia sendirilah yang harus memutuskan. Tetapi kerelaan untuk setia, untuk taat dan loyal kepada ajaran, pesan ataupun perintah Yesus harus selalu dipegang teguh. Sebab perintahnya itulah yang dapat menolong mengatasi konflik tersebut. Ajaran Yesus bukan menentang keluarga sebagai keluarga, melainkan bahwa murid-murid Yesus harus mempunyai loyalitas yang lebih besar kepada Yesus daripada terhadap anggota keluarga mereka. Apabila adalah situasi dan kondisi yang ekstrim dan harus memilih antara Yesus dan keluarga, Yesus menuntut loyalitas mutlak kepada dirinya. Apa yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya itu disertai dengan teladan-teladannya sendiri, yaitu dalam menghadapi salib. Ucapannya tentang salib yang harus dipikulnya sendiri dan tentang orang yang akan kehilangan nyawanya karena Dia. Semua itu mencerminkan nasib Yesus sendiri sebagai teladan, yaitu teladan loyalitas kepada Allah yang Maha Kasih. Akhirnya Bapak Ibu dan saudari-saudari yang terkasih, pada akhir Injil Matius hari ini Yesus mengingatkan dan memberi hati kepada murid-muridnya. Ditegaskannya bahwa murid-murid itu tampil sebagai wakil Kristus. Bila orang menerima mereka, berarti menerima Kristus sendiri. Tetapi mereka itu sebenarnya bukan hanya menerima Kristus saja, melainkan juga menerima Bapanya di surga. Maka ketika kita menolak sesama, artinya kita juga menolak Yesus. Dan dengan menolak Yesus, berarti kita juga menolak Bapa. Betapa besar anugerah Allah yang diberikan kepada murid-murid Kristus yang selalu taat, setia, loyal terhadap kehendak Allah, masing-masing dalam situasi dan kondisinya sendiri menurut teladan Yesus Kristus, Putranya. Maka marilah saudari-saudara yang terkasih, dalam perayaan ini kita dengan rendah hati memohon supaya kita terus-menerus semakin memahami kehendak Kristus atas hidup kita, mengikuti, melakukan apa yang juga Yesus lakukan, supaya kita semakin pantas disebut sebagai anak-anak Allah yang hidup di zaman ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.